Halo, gue Edi Kemot, gue drummer Seringai, gue juga aktif di production house bersama teman-teman Cerah Hati. Apa gue melihat diri gue kecil gimana gitu, anak kecil yang menyebalkan, nggak bisa diem, banyak maunya, anak bungsu yang ngegerecokin kakak-kakaknya, anak kecil yang hiperaktif kali ya. Karena gue jarak umur gue sama kakak-kakak gue jauh, jadi tentunya gue tidak merasa didengar. Mereka umurannya, kegiatannya udah jauh dari gue gitu. Terus gue punya yang dekat adalah kakak perempuan, yang sampai satu titik gue mulai nggak relate gitu sama dia. Maksudnya dianya juga udah dengan pubertinya sendiri, kakak anak perempuan yang masuk di kamar dengan segala apa. Akhirnya gue mencari where I belong gitu, tempat gue di mana tuh akhirnya keluar akhirnya. Waktu gue kecil sebenarnya gue udah terpapar sama musik, tapi adalah musik-musik kakak-kakak gue. Musik-musik progressive rock, musik-musik 70s, Led Zeppelin dan segala gitu-gitu. Kiss gitu. Gue udah suka dari dulu. Nah, tapi ketika gue ketemu sama temen-temen yang baru ini yang di luar, gue menemukan budaya tandingan skateboard, musik metal, hal-hal yang tidak ada di rumah gue gitu. Menyenangkan, seru, tapi namanya juga anak muda ya, lu pasti akan berusaha rebel sama establishment yang ada di sekeliling lu gitu. Jadi gue melakukan sesuatu bukan karena duitnya, bukan karena ini akan jadi karir gue, apakah ini akan jadi status gue, nggak pernah gitu. Gue lakukan karena masih senang. Kalau udah nggak menyenangkan, nggak gue lakukan meskipun ada duitnya. Apakah gue bercita-cita gue ingin jadi musisi profesional? Menurut gue pada saat itu nggak make sense. Bawain musik-musik punk metal yang nggak ada yang dengerin pada saat itu gitu. Karena gue memulai memainkan musik-musik ini bahkan sebelum ada istilah scene underground. Sampai di titik ini, menurut gue udah hal yang ajaib menurut gue gitu. Boro-boro gue waktu kecil bisa membayangkan ini gitu. Jadi mau urusan musik, mau urusan kreatif, audiovisual segala apa tuh tidak pernah memulai dengan cita-cita akan jadi apa gitu. Gue kuliah 7 tahun. Bahkan gue hampir DO di tengah jalan. Saya masuk seni rupa ITB juga dibilang lempeng enggak juga, karena pada saat itu tuh pilihan yang orang juga masih bertanya, seni rupa mau ngapain lu? Jago gambar, nggak ngapain gitu kan. Pada saat itu juga sama, sebenarnya gue ngambil kuliah seni rupa karena seneng. Karena kayaknya gue nggak mungkin melakukan hal yang lain gitu. Baru di tengah jalan itu nggak sengaja gue ketemu sama teman-teman yang ngulik audiovisual, kamera, editing gitu. Karena waktu itu masih barang yang langka untuk mengulik itu tuh. Gue kuliah 96. Di 2002 gue baru menemukan gue pengen jadi apa. Lama sekali kan sebenarnya proses pencarian jati diri. Kayaknya gue kalau gue kecil ketemu gue sih pasti pengen ikut dong bang, ikut dong kang, apalah gitu, kemana, main skate, main band, main apa, pengen ngintil, pengen tahu. Tanpa gue sadari gue sudah berkarya, dan ternyata itu yang adiktif buat gue. Tadinya gue pikir kan bahwa gue senengnya karena gue berekspresinya. Gue bisa mengekspresikan musik yang gue suka, gue bisa berekspresi lewat teater kegelisahan gue apa segala gitu. Tapi ternyata yang lebih adiktif lagi adalah reaksi audiens terhadap karya itu, mau jelek ataupun bagus. Menurut gue lebih penting karya itu objektif, karena setiap karya tuh pasti ada objektif ya. Nggak mungkin karya itu nggak punya objektif. Kalau nggak ada ya berarti dia murni. Bahkan kalau misalnya pun murni ekspresi dari seseorang, berarti objektifnya adalah ekspresi dia.
Tapi untuk kasus-kasus kayak Raisa konser, atau kemarin Seringai bikin konser, ataupun Seringai bikin video klip apapun, pasti ada objektifnya. Menurut gua harus bisa ngejaga ego gua, bukan ego gua yang dikedepankan, tapi gimana karya ini terbaik untuk objektif tersebut. Membuat karya jelek itu sangat sering. Gua bisa jadi sekarang karena karya-karya jelek gua yang dulu. Kalau gua nggak bikin video klip jelek, gua nggak akan jadi ngerjain iklan. Kalau gua nggak bikin iklan jelek, gua nggak akan jadi pivot ke yang lain gitu. Mungkin apakah gua ke layar lebar. Menurut gua yang terpenting dari seorang pelaku kreatif gitu ya, adalah acknowledging karya jelek. Sesering mungkin bikin karya termasuk yang jelek. Dan gak apa-apa. Itu kan yang menurut gue selalu, sosial media sekarang bikin kita gak berani bikin sesuatu yang jelek. Padahal sebenarnya mungkin sebuah karya itu bisa jadi muncul sesuatu yang baru karena jelek. Nah, jadi mungkin untuk yang sekarang dalam masa fase berjalannya gitu, 20, 30 something, terus kayak anjing gue mau ngapain ya? Gak apa-apa. Gue juga masih gak tahu kok gue mau ngapain di umur 48 gitu. Kan hidup lu gitu. Ya udah jalanin aja gitu, apapun pace-nya, gak usah takut terlambat sama orang, gak usah takut komentar orang gitu. One of the lowest point in my life sih kayaknya kemarin ini sih. Lebih dari kehilangan partner gitu, kehilangan saudara rasanya. 25 tahun gue bareng sama Ricky, semua keputusan hidup gue tuh pasti ada hubungannya sama dia. Gue cari kerja yang bisa punya waktu luang untuk gue ngeband. Gue syuting, ngatur waktu sama jadwal manggung dan rekaman. Gue tinggal di Jakarta, pindah dari Bandung supaya lebih dekat sama Ricky, bisa latihan. Anak gue jadi ada di Jakarta sekolah gara-gara Ricky kalau gue pikir sekarang gitu. Jadi kayak semua keputusan hidup gue tuh ternyata ada hubungannya sama dia gitu. Jadi ketika sekarang nggak ada, apa ya, ngerubah tatanan gue kan, maksudnya kayak, ya ini adapting sih sekarang gue. Maksudnya kayak Seringai kayak apa gue juga belum tahu. Kedepannya gue ngapain gue juga masih nyoba main lagi. Menjadi manusia adalah menjadi diri sendiri sebaik-baiknya dan bermanfaat untuk sekelilingnya. Gue akhirnya ngerasain jernih hidup gue adalah gue lama banget mencari jati diri gue dan terlambat banget untuk berpikir gue gunanya apa untuk orang lain. Kita selalu ngomongnya aku terus. Gak pernah mikirin buat orang lain apa gitu. Andai kita bisa secepat mungkin menemukan akunya apa, terus buru-burulah jadi bermanfaat untuk orang lain.